Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di Harada Channel. Pada part 5 ini saya akan menjelaskan tentang adjective clause dengan additional information atau informasi tambahan dengan who, whom, dan whose. Pastikan kalian telah menonton adjective clause part 1 hingga part 4 agar pemahaman kalian tentang adjective clause jauh lebih baik. Dan pastinya agar bisa mengikuti part 5 ini dengan lebih mudah. Marilah kita ke pembahasan. Ada dua jenis dalam adjective clause, atau adjective clause dibagi menjadi dua, yaitu essential dan non-essential. Istilah essential bisa diganti dengan restrictive atau identifying, sedangkan non-essential bisa diganti dengan istilah lain, yaitu non-restrictive dan non-identifying. Apa maksudnya? Nah, essential adjective clause itu memiliki ciri-ciri. Begitu juga dengan non-essential adjective clause. Ciri-cirinya yang essential adalah bahwa dalam penulisan adjective clause tidak membutuhkan koma. Kenapa? Karena adjective clause di dalam essential, di dalam jenis essential itu sangat-sangat dibutuhkan, perlu sekali untuk menjelaskan dan mensifati kata benda. Makanya koma tidak dibutuhkan. Relative pronoun yang digunakan dalam essential adjective clause adalah who, whom, whose, which, where, when, and that. Nah, bandingkan dengan non-essential adjective clause, di mana dalam penulisan adjective clause tersebut membutuhkan koma. Jadi dalam penulisannya nanti dibutuhkan koma. Kenapa dibutuhkan koma? Karena adjective clause di dalam jenis non-essential ini adalah sebagai informasi tambahan saja. Bukan sebagai penjelas, tapi sebagai tambahan informasi. Relative pronoun yang digunakan dalam non-essential adjective clause adalah who, whom, whose, which, where, when. That tidak dipakai. Oke, dalam pembahasan ini, dalam pembahasan essential adjective clause dan non-essential adjective clause, saya akan menjelaskan semua dan kita akan berlatih menggunakan subject dan object people, things, place, dan time. Kita akan membahas satu persatu. Oke, nah kita sekarang berlatih membuat contoh bersama-sama menggunakan subject atau objek berupa manusia. Oke, dalam essential dan non-essential ada istilah common noun dan proper noun. Dalam essential adjective clause, semua kata benda harus common noun. Apa common noun itu? Common noun adalah jenis kata benda untuk orang atau tempat atau benda atau hal secara umum. Biasanya ditandai dengan tidak adanya atau tidak diawali dengan huruf besar atau huruf kapital, kecuali kata tersebut menjadi atau berada di awal kalimat atau digunakan sebagai judul. Sedangkan proper noun adalah kata benda atau orang atau tempat atau benda secara spesifik dan biasanya selalu didahului dengan huruf kapital di awal katanya. Itu yang membedakan. Patternnya sama saja dengan pattern yang setelah saya jelaskan di part 1, 2, 3, dan 4, di mana kalau subjek atau objeknya berupa manusia, maka relative pronounnya nanti ada 3, yaitu who, whom, dan whose. Untuk subjek atau objek dengan common noun, nanti relative pronounnya dipakai semua. Di sini who dengan atau that, whom, that atau kosong, whose. Sedangkan untuk proper noun, subjeknya atau objeknya nanti hanya menggunakan who saja, dan whom bila objek, dan whose bila milik. Jangan lupa, pasti ada koma. Oke, kita berlatih sekarang. Nah, sekarang yang disifati adalah sebagai subjek berupa manusia. Nah, kita cari rujukannya. The man di sini adalah he. Nah, he kita coret.
Karena di sini sebagai subjek, maka pakai who, menjadi the man Russian gini. Nah, subjeknya, maksudnya adjective clause-nya adalah ini. Nah, di sini tidak memakai koma. Kenapa? Karena adjective clause-nya ini adalah penting sekali digunakan untuk mensifati atau menjelaskan orang laki-laki yang sifatnya masih umum. Orang laki-laki yang mana? Yang apa itu? Yang melamar pekerjaan. Oh, orang laki-laki yang berbicara bahasa Rusia. Berbeda dengan ini. Nah, di sini ada Philips. Kemudian, oh ya, ini rujukannya Philip adalah he kita coret, karena he sebagai subjek maka pakai who. Jangan lupa selalu pakai koma baru whose. Ini koma lagi. Nah, gini. Nah, adjective clause-nya ini diapit sama 2 koma. Kenapa? Karena di sini sebagai informasi tambahan saja. Meskipun kita tidak memakai who speaks Russian, kita sudah tahu bahwa yang melamar pekerjaan adalah Philip. Jadi sudah punya nama. Beda sama ini masih umum. Di sini sudah ada Philip. Jadi Philip yang melamar pekerjaan. Ini bisa dipakai, bisa tidak. Makanya dipisah sama koma. Nomor 2, di sini the woman rujukannya ke her. Her itu sebagai objek, maka pakai whom. Oke, kita kerjakan. Jadi woman, her-nya hilang, diganti atau kosong. We met today. Nah, gini. Adjective clause-nya adalah ini. Tidak usah koma, karena adjective clause ini sangat diperlukan untuk mensifati atau menjelaskan the woman. Bandingkan sama ini, sudah ada nama orangnya. Gini, oh ya, rujukannya Elizabeth adalah ke her. Kita coret. Di sini sebagai objek, karena di belakang kata kerja, maka kita menggunakan whom. Menjadi whom saja. Dikasih koma lagi. Nah, gini. Adjective clause-nya adalah ini. Nah, ini whom we met yesterday hanya sebagai informasi tambahan tentang Mrs. Elizabeth. Berikutnya, the man rujukannya ke his mother. His itu kepunyaan, kita coret. Karena di sini kepunyaan, maka relative pronounnya pakai whose. Menjadi the man Nah, begini. Adjective clause-nya adalah ini. The man with friends. Tidak usah pakai koma, karena benar-benar dibutuhkan untuk menjelaskan the man. Oke, bandingkan sama ini. Subjeknya adalah Peter, karena nama orang, maka dikasih koma. Rujukannya Peter adalah his. His-nya kita coret. Karena kepunyaan, maka kata relative pronoun harus pakai whose. Menjadi whose.
koma. Nah, adjective clause-nya adalah ini. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah berhasil membuat contoh kalimat adjective clause baik essential maupun non-essential. Sahabat Harada, sebenarnya saya sudah menjelaskan tentang ini subjek atau objek yang terdiri dari common noun. Jadi selama part 1 hingga part 4 selama itu saya menjelaskan atau membuat contoh, atau kita bersama-sama membuat contoh menggunakan adjective clause yang jenisnya essential, di mana subjek atau objeknya selalu menggunakan the titik-titik dan tidak pernah berlatih menggunakan proper noun atau adjective clause-nya menggunakan koma. Nah, di pembahasan ini kita bersama-sama menggunakan contoh menggunakan proper noun. So, kalian sudah mengerti bahwa subjek atau objek yang digunakan atau yang digunakan dalam adjective clause itu bisa menggunakan common noun atau benda yang sifatnya umum, juga kata benda proper noun atau kata benda yang sifatnya khusus. Oke. Nah, pada part 6 nanti saya akan menjelaskan tentang subjek atau objek yang terdiri dari thing, benda, kemudian place, tempat, dan time atau waktu. Oke. Baiklah, cukup sekian saja. Kita jumpa lagi nanti di part 6 sampai 9. Tonton semua video tutorial di Hara Channel ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.